Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 157. Kami tidak boleh mengecewakan staf kami. Ketua Zen, jika tidak ada lagi tempat yang tersisa di daftar, saya tidak keberatan memberikan tempat saya kepada Xiao Dong. Jika itu orang lain, Su Yan tidak akan repot-repot melakukan panggilan ini. Ini adalah lembaga pemerintah, dan Anda harus mengikuti perintah atasan. Tapi kekhawatiran ini harus dibantu oleh Dong Suebing dan Su Yan. Zhen Angwo kaget mendengarnya. Su Yan ini memperlakukan Xiao Dong dengan sangat baik. Zhen Angwo juga menaruh harapan besar pada Xiao Dong. Jika tidak, dia tidak akan menghukumnya seperti ini. Dia bisa saja memberikan hukuman yang lebih berat karena menggedor meja tanpa alasan di Yanlei. Kepala Su, nama Xiao Dong termasuk dalam daftar awal. Namun setelah beberapa pertimbangan, saya mencabut namanya. Saya tahu Xiao Dong mampu, tapi banyak staf lain yang juga ingin berpartisipasi dalam program ini. Selain itu, jika ada masalah di backend, seseorang harus menyelesaikannya. Xiao Dong mampu dan harus berbuat lebih banyak. Menurutku yang terbaik adalah membiarkan Xiao Dong tetap di biro. Dia bisa menyelesaikan masalah apapun yang muncul di backend. Su Yan mengerutkan kening saat mendengar ini. Semakin Anda mampu, semakin banyak Anda tidak diberi penghargaan. Orang-orang seperti Yan Lei, yang tidak memberikan kontribusi apapun, haruskah diberi penghargaan? Kemampuan dan kontribusi harus dihargai. Bagaimana Xiao Dong bisa berbuat lebih banyak hanya karena dia mampu? Kepala Zen melanjutkan, Anda seharusnya sudah mendengar tentang kejadian itu di pagi hari. Xiao Dong masih terlalu muda dan impulsif. Ini adalah kesempatan bagus untuk memberitahu dia bahwa dia tidak boleh memukul meja dengan rekan-rekannya. Inilah alasan sebenarnya mengapa Kepala Zen melakukan ini. Dia ingin mengasuh dan mendisiplinkan Dong Suebing. Setelah meletakkan telepon, wajah Su Yan menjadi hitam. Dibutuhkan dua tangan untuk bertepuk tangan. Jika Xiao Dong belum dewasa, maka Yan Lei dianggap sudah dewasa. Dia telah memarahi staf Xiao Dong di kantor Xiao Dong dan tidak dianggap impulsif. Yang seharusnya diikut sertakan dalam program tersingkir, dan yang tidak seharusnya diikut sertakan akan ikut. Su Yan juga sangat marah. Dia berpikir meskipun kepala suku Zen bias terhadap Yan Lei, dia tidak akan melakukan ini. Pasti Yan Lei yang memainkan beberapa trik kotor. Sekretaris adalah juru bicara dan tempat mendengarkan para pemimpin. Yan Lei telah memutarbalikkan fakta demi keuntungannya sendiri. Dong Suebing menyerbu kembali ke lantai dasar dan melihat Yan Lei berbicara kepada beberapa orang. Saudara Yan, selamat. Saudara Yan, saya mendengar pemandangan di Zhejiang sangat indah. Saya tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke sana sekalipun. Sekretaris Yan, tidak semua orang bisa berpartisipasi dalam program pertukaran tahunan ini. Yan Lei tersenyum cerah. Itu semua karena para pemimpin sangat menghargai saya. Pacar Yan Lei berasal dari provinsi Zhejiang. Kepala suku Zen awalnya ingin menghilangkan nama Yan Lei karena insiden antara dia dan Dong Suebing. Tapi Yan Lei memohon padanya dan memberitahunya tentang keluhan pacarnya. Pada akhirnya, Kepala Zen mengasihani dia dan mencantumkan namanya. Kelompok itu melihat Dong Suebing dan memandangnya dengan niat jahat. Suasana hati Yan Lei sedang baik karena Kepala Zen membantunya kembali ke Dong Suebing dan menghapus nama Dong Suebing dari daftar. Dia menyeringai di wajahnya saat dia melihat ke arah Dong Suebing. Meski dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, senyuman di wajahnya mengatakan segalanya. Keparat, Dong Suebing sangat marah. Hari berikutnya, Dong Suebing merasa semua orang memandangnya aneh ketika dia tiba di cabang distrik barat. Beberapa orang yang lebih dekat dengan Yan Lei menertawakannya. Semua orang di cabang tahu bahwa dia tidak terpilih untuk program pertukaran meskipun hasilnya luar biasa. Sebaliknya, musuh, Dong Suebing, Yan Lei, yang tidak mendapatkan hasil sama sekali dipilih. Tampak jelas bahwa kepala suku Zen sedang menghukum kepala Xiao Dong. Beberapa orang menertawakannya, dan beberapa orang merasa tidak adil terhadap kepala Xiao Dong. Semua orang di biro mendiskusikan hal ini. Dong Suebing kesal saat memasuki kantor urusan umum. Ketua Dong, staf yang baru dipindahkan, Wang Xin, berdiri. Matanya merah semua.
Itu semua salahku, aku Dong Suebing menenangkan dirinya dan berkata dengan lembut. Itu bukan salahmu, fokus saja pada pekerjaanmu. Ketua Dong, aku minta maaf. Saya tidak akan membuat masalah apapun untuk Anda di masa depan. Wang Xin merasa sangat bersalah. Jika kepala Xiao Dong tidak membantunya, dia pasti akan diikut sertakan dalam program pertukaran. Dia tidak akan dihukum oleh kepala Zen. Dia memikirkan kejadian itu sepanjang malam dan merasa itu semua salahnya. Tan Limei berkata dengan marah. Para petinggi tidak masuk akal. Yan Lei adalah orang yang datang ke sini untuk membuat masalah, tapi dia terpilih untuk pergi berlibur. Chang Juan menambahkan, ini terlalu tidak adil. Kepala Dong memberikan banyak kontribusi pada cabang. Berapa banyak masalah yang telah diselesaikan Kepala Dong untuk cabang tersebut. Sekarang, Kepala Dong telah menyelesaikan semua masalah, dan para petinggi hanya mengusirnya, berpura-pura tidak melihat kontribusinya di masa lalu. Mereka tidak bisa berbuat sesuka mereka. Yan Tua mengerutkan kening dan menghela nafas. Ini sungguh tidak adil. Semua orang di kantor urusan umum marah. Dengan membuat keputusan ini, Kepala Zen secara tidak langsung menghukum kantor urusan umum. Dia mengatakan kepada semua orang bahwa kantor urusan umum tidak efisien dan tidak memberikan dukungan administratif yang diperlukan untuk sekretarisnya. Semua staf di kantor dituduh salah. Bagaimana mereka bisa memberikan dukungan yang diperlukan ketika Yan Lei tidak mengatakan kapan dia menginginkan dokumen? Dialah yang bersikap tidak masuk akal dan mulai memarahi dan berteriak di kantor. Apa salahnya kalau Kepala Dong balas membentaknya? Hanya karena Yan Lei adalah sekretaris kepala biro cabang dan dia mendapat hak istimewa. Dia bisa jadi tidak masuk akal. Orang-orang di kantor urusan umum telah menyaksikan keseluruhan kejadian. Zhen Angwo, Suyan dan orang-orang lain di cabang hanya mendengar tentang kejadian itu dari orang lain. Ketua Xiao Dong mungkin salah, tapi Yan Lei lah yang memulai ini. Dong Suebing tahu bagaimana perasaan semua orang. Namun sebagai pemimpin, dia tidak bisa membiarkan stafnya mengatakan hal seperti itu. Baiklah, daftar nama sudah dikonfirmasi. Mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Kembali bekerja. Orang nomor 1 di cabang itu telah memutuskan, dan Dong Suebing tidak dapat mengubah apapun. Yan Lei, bajingan sialan ini. Dong Suebing melemparkan tasnya ke atas meja dan menatap monitornya. Dering, dering, dering. Telepon berdering. Dong Suebing mengulurkan tangan dan menjawab. Halo, Ketua Dong, tahukah Anda ada masalah di pintu masuk? Direktur Li Qing lah yang menelepon. Ada sekelompok siswa di luar. Mereka juga ada di sini kemarin malam dan berdiri di pintu masuk sambil melihat ke dalam. Kepala Su telah memintaku untuk mengusir mereka, tetapi mereka sudah pergi sebelum aku sampai. Mereka ada di sini lagi, dan kudengar mereka mencari staf wanita berambut panjang. Mereka ingin mengenal staf itu. Omong kosong. Para siswa ini terlalu berani. Pergi ke keamanan negara untuk mengenal gadis-gadis. Saat Dong Suebing masih berstatus pelajar, dia sudah melihat banyak kejadian seperti ini sebelumnya. Tapi ini pertama kalinya dia melihat siswa datang menunggu seorang gadis di luar instansi pemerintah. Kamu menginginkan aku untuk Li Qing juga tahu bahwa suasana hati Ketua Xiao Dong sedang buruk. Minta Guo Panwei menungguku di bawah. Dong Suebing sedang tidak ingin bekerja. Keputusan Ketua Zen sangat mengecewakannya. Dia mengakui dan memanggil Guo Panwei untuk turun. Dia memeriksa pekerjaannya yang luar biasa dan pergi ke toilet untuk merokok. Dia tidak naik ke atas untuk mencari pemimpin hari ini. Dia masih kesal dan tidak mau melakukan pekerjaan apapun hari ini. Di toilet, dia menyalakan rokok dan batuk sambil merokok. Pada saat yang sama, dia melihat pintu masuk cabang melalui jendela toilet. Ada beberapa siswa di luar gerbang utama. Dia tidak bisa melihat ciri-ciri mereka, tapi dia mengenali seragam mereka. Mereka berasal dari SMP nomor 15, SMP Sidafu, dan SMP nomor 4. Dong Suebing bertanya-tanya mengapa para siswa dari sekolah yang berbeda berkumpul dan datang ke lembaga pemerintah untuk menunggu seorang gadis. Setelah beberapa saat, Li Qing dan Guo Panwei berjalan menuju pintu masuk. Apakah kamu tahu tempat apa ini? Li Qing berkata dengan tegas. Ini adalah lembaga pemerintah. Kenapa kalian semua berdiri di sini? Seorang anak laki-laki tertawa dan berkata. Jadi apa?
Tidak melanggar hukum jika kami berdiri di luar. Guo Panwei berteriak, itu melanggar hukum. Tempat ini milik keamanan negara. Cepat pergi. Meskipun Biro Cabang Distrik Barat tidak memiliki tanda apapun, sudah menjadi rahasia umum bahwa tempat ini milik keamanan negara. Seorang anak laki-laki dari sekolah menengah nomor 15 berkata, "Oh, keamanan negara. Hehe, Liu Kong, gadis yang kamu suka itu dari keamanan negara. Wow, ini departemen yang bagus. Hei, bisakah kamu membantuku memanggil adik cantik itu? Dia memiliki rambut panjang, mata besar, dan bibir tipis. Tidak ada orang seperti itu. Cepat kembali ke sekolahmu. Berhenti berbohong. Saya melihatnya di kompleks kemarin. Pokoknya, dia pasti akan keluar setelah dia selesai bekerja. Kita tunggu saja di sini." Li Qing dengan sabar membujuk anak-anak ini untuk pergi. Namun anak-anak ini keras kepala dan menolak. Li Qing tidak ingin membuang waktu lagi dengan mereka dan melaporkan situasinya kepada atasan. Sebagian besar anggota staf melihat keluar jendela untuk melihat situasi di luar. Mereka telah memperhatikan para siswa ini kemarin. Kejadian seperti ini bukan kali pertama terjadi di cabang tersebut. Dulu, orang-orang di luar akan pergi setelah orang-orang dari Departemen Umum pergi untuk berbicara dengan mereka. Zhen Angwo menggelengkan kepalanya setelah menerima laporan Li Qing. Dia menelepon Biro Keamanan Publik ke-6 untuk meminta mereka menyelesaikan masalah ini. Beberapa saat kemudian, 5 hingga 6 petugas polisi datang dengan seragamnya. Pemimpin petugas menunjuk ke arah para siswa. "Kalian semua berani memblokir pintu masuk keamanan negara. Cepat pergi, atau kalian semua harus menanggung konsekuensinya." Para pelajar tertegun saat melihat petugas melepas borgolnya. Mereka semua berbalik dan memandangi seorang siswa yang tampan. Siswa ini telah diam sebelumnya dan harus menjadi pemimpin. Dia melirik ke arah petugas dan berkata, "Jadi bagaimana jika kalian semua diborgol? Kami berdiri dimanapun kami mau, dan kami juga tidak mengganggu siapapun. Mengapa kalian semua ingin menangkap kami?" Siswa lainnya ikut bergabung. "Benar, kami tidak melakukan kejahatan apapun. Apa salahnya kita berdiri di pinggir jalan? Sekalipun kalian semua berasal dari keamanan negara, kalian semua juga tidak bisa menghentikan kami." Petugas dari Biro ke-6 Keamanan Umum melihat para siswa ini berperilaku sombong dan menjadi marah. "Saya meminta kalian semua pergi sekarang. Kami tidak akan pergi. Apa yang bisa kalian semua lakukan?" "Itu benar. Kami tidak akan pergi sampai kami melihat saudari cantik itu." Siswa lainnya ikut bergabung. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.